Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan berdiskusi mengenai manajemen operasional dalam mengambil keputusan produktivitas. Sebelum dimulai berdiskusi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Sabrina Fatia dan juga rekan saya yang lain. Saya Mukti Bibowo. Saya Fira Putri Anjali. Saya Nuraulia Faiza. Saya Ana Septianingsih. Selamat sore semuanya. Sore. Di sini kami akan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi pada perusahaan e-commerce kita, yaitu Studipedia. Studipedia ini merupakan sebuah e-commerce yang menyediakan berbagai macam kebutuhan belajar, mulai dari buku tulis, alat tulis, dan juga perlengkapan digital seperti untuk pelajar dan juga mahasiswa. Namun pada saat ini e-commerce kita nih, seperti yang tadi saya bilang, e-commerce kita sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Contohnya itu seperti pengiriman barang yang lambat. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga kita mungkin di video ini akan mengambil beberapa alternatif keputusan untuk permasalahan tersebut dapat kita selesaikan seperti itu. Dari yang sudah saya bilang, kalian boleh mengusulkan beberapa alternatif yang akan kita ambil untuk permasalahan kita pada hari ini. Menurut saya, langkah pertama yang bisa kita ambil adalah menambah mitra logistik. Kenapa saya mengambil mitra logistik? Karena selama ini Studipedia hanya mengandalkan 2 ekspedisi. Ya, betul. Jadi ketika satu ekspedisi overload, sudah pasti semua pengiriman barang tertunda. Dan ketika kita menambah mitra logistik, sudah pasti kita mempunyai banyak jalur pengiriman. Misalnya konsumen bisa memilih pengiriman reguler, express, atau bahkan same day delivery yang sesuai sama kebutuhan mereka. Jadi risiko keterlambatan itu bisa ditekan semaksimal mungkin, seminimal mungkin. Oke. Sampai sini ada yang mau mengusulkan alternatif lain? Saya juga mengusulkan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh Studipedia. Selain logistik, kita juga harus memperhatikan proses di gudang. Banyak keterlambatan terjadi bukan hanya di jalan, tapi di tahap proses sortir dan pengemasan barang. Untuk saat ini, selain logistik, kita juga harus memperhatikan proses di gudang. Banyak keterlambatan terjadi bukan hanya di jalan, tapi juga pada tahap pensortiran di gudang dan pengemasan barang. Saat ini jumlah SDM gudang masih terbilang sedikit. Akibatnya banyak paket yang menumpuk dan keterlambatan jadi sering terjadi. Oke. Kalau perusahaan bisa menambah tenaga kerja dan membagi shift kerja, mungkin permasalahan tersebut dapat diselesaikan gitu ya, Halo? Iya. Oke. Misalnya dari 1.000 per hari bisa menjadi 1.300 sampai 1.400 per hari. Iya, jadi output yang ada di e-commerce kita itu semakin meningkat ya, Iya. itu Mbak? Iya betul Bu, meningkat dari yang mungkin bisa meningkat produktivitasnya dari yang awalnya sekitar kurang lebih 25% menjadi 30 bahkan lebih gitu kan? Iya Bu. Oke.
Terima kasih. Mungkin di sini aku menambahkan usulan mengenai sistem rekening yang harus digitalisasi. Saat ini banyak customer yang mengeluh karena mereka tidak tahu keberadaan paketnya. Akibatnya mereka panik dan marah-marah ke customer service. Dengan digitalisasi ini, mereka atau konsumen ini bisa memantau secara Real time. real time jika ada kendala di jalan. Mereka sudah tahu apa itu penyebabnya. Mungkin kita pernah bicara karena hujanan, karena apa itu. Hal ini membuat tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan itu makin meningkat dan menurunnya tingkat komplain terhadap perusahaan. Betul sekali karena untuk jangka panjang perusahaan juga bisa mempertimbangkan pembangunan jantung regional atau hubungan distribusi. Misalnya selain juga bisa di Jakarta, dibangun juga gudang regional seperti di Surabaya, Medan atau di Makassar. Dengan adanya gudang regional, barang tidak perlu selalu dikirim dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Bisa langsung menerima barang dari Surabaya. Dampaknya waktu pengiriman berkurang drastis dari 3-5 hari menjadi hanya 1-2 hari, sekaligus menekan biaya logistik. Jadi setelah kita tahu tadi berbagai alternatif yang sudah teman-teman sampaikan, kita langsung masuk aja ke analisis dampak. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan alternatif tersebut ke studi media ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan beberapa alternatif yang sudah dijelaskan, mungkin para konsumen yang jadi kita masuk ke analisis dampak bagaimana jika kita melakukan alternatif yang sudah teman-teman sampaikan ini. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan alternatif yang sudah disampaikan, mungkin pengiriman barang bakalan lebih cepat sehingga para konsumen ini merasa lebih puas, dan juga output yang kita terima di Studipedia ini bakalan lebih meningkat nantinya, begitu. Oke, mungkin selain itu jumlah keluhan ke customer service akan menurun. Jadi pada saat tracking digital diterapkan, konsumen tidak perlu tuh repot-repot bertanya ke pihak e-commerce Kapan barangnya sampai? Iya betul. Jadi selain itu juga jadinya beban kerja customer service itu lebih ringan, dan biaya itu jumlah keluhan ke customer service akan lebih menurun. Jadi pada saat tracking digital diterapkan, konsumen tidak perlu tuh repot-repot bertanya ke pihak e-commerce kapan barangnya sampai? Iya betul. Jadi selain itu juga jadinya beban kerja customer service itu lebih ringan, dan biaya operasionalnya boleh. Oke, mungkin selain itu jumlah keluhan ke customer service akan lebih menurun. Jadi pada saat tracking digital diterapkan, konsumen tidak perlu tuh repot-repot bertanya ke pihak e-commerce. Jadi selain itu juga beban kerja customer service akan lebih ringan, dan
dan biaya operasionalnya juga bisa ditekan. Kita masuk ke kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Jadi kesimpulannya itu kita menerima banyak sekali alternatif ya. Salah satunya tadi udah saya tulis ada 4 alternatif. Yang pertama itu kita harus menambah mitra logistik. Yang kedua itu kita bakalan menambah SDM di gudang tentunya. Jadi di gudang itu lebih banyak pekerjaannya lagi. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan digitalisasi di sistem tracking kita. Jadi para konsumen itu nggak perlu bertanya-tanya sama e-commerce kita ini. Jadi bisa langsung tracking tuh ini paket kita udah sampai di mana. Terus yang terakhir ada membangun gedung di tempat-tempat regional. Mungkin saya bisa menambahkan dari Sabina, dampak dari strategi tersebut sangat signifikan, mulai dari percepatan pengiriman, peningkatan produktivitas output, penurunan beban layanan pelanggan, hingga peningkatan kepuasan konsumen. Semua hal tersebut pada akhirnya akan berdampak positif terhadap produktivitas dan berkelanjutan perusahaan.